11 Juni kalian 2020 ing Gereja Induk jam 7 Edan Pendeta Ambar Sulistiono, jam Induk Sonten Pendeta Ambar Sulistiono, pokok itu jam 8 enjing Bapak Rudianto Catur Prasetyo Imam, jam 7 enjing Saudara Yohana Febriasna Kusuman Ikhtias Mento, jam 7 enjing Ibu Sri Suyatni Sopo, jam 7 enjing Bapak Ibu Sumaja. Tang ibadah remaja saben minggu ing SMA Kristen wajib tabuh 7 enjing. Tang ibadah anak sekolah minggu wajib tabuh 7 ing ruang serbaguna di Kaji Wonogiri. Lan informasi jadwal siaran radio Gini Suara wajib tabuh gangsal sonten tanggal 18 Juni Bapak Nurdono, tanggal 2 Juli Ibu Yaya Heru Yandati. Padungur Bu Injang kawiwitan jam gangsal enjing menjadi jadwal tugasipun. Tanggal 7 Juni Ibu Esa Rahayu Ningtyas, tanggal 18 Juni Bapak Yeremia Heru. Romawi kali PA Silang Masa Pentakosta. PA Silang Masa Pentakosta dilaksanakan dipun ladosi minggu menika ing tanggal gangsal ngantos 10 sedasa Juni kali 23 ing kelompok Pepantan piyambak. Romawi 3 sidang majelis ing wulan Juni badhe dipun wontenaken dinten Setu sedasa Juni kali 23 jam sedasa enjang ing prosedur di Kaji Wonogiri sekalian tali sesarengan kalian pendadaran kagem prajoto. Menawi wonten bab ingkang digati kepareng ngedhonaken serat Romawi sekawan sengkeran pambujanan suci. Ladosan sengkeran bujana suci wulan Juni dipun ladosaken kan sejenis jadwal di menika tanggal 12 Juni kali 23 ing Gereja Induk lan Pepantan Pokok Kidul. Tanggal selangkung Juni ing Pepantan Timang Mentong lan Pepantan Jatisono. Pun dene pendadaran katindakan sarengan Rebu sekawan 11 Juni kali 23 katoto kados jadwal ing kelompok lan Pepantan piyambak. Atestasi medal dikaji Wonogiri sampun nampi atestasi medal saking kelompok Kaloran dhateng dikaji dan sumraping tunggal Bapak Rinokso Prasetyo Adi kalih derek BP Adolia Prasetyani. Romawi 6 informasi rekrutmen tenaga administrasi kantor dikaji Wonogiri sampun katutup. Seleksi badhe dipun wontenaken dinten Minggu 11 Juni kali 23 jam 11 enjing dumugi sak rampung. Romawi itu informasi ratusan pendeta, ratusan sengkeran bujana suci Minggu sekawan Juni dinten menika Bapak Pendeta Ambar Sulistiono lagi wonten ing Kaji Bahtera Kasih. Romawi 8 pisungsung Minggu 21 Juni tahun kula Bali 21 Mei kali 23 lan sanes-sanesipun gunggung wonten 19.350 kali ingkang pungkasan ambal warsa ngaturaken juken ambal warsa dumateng pasamuan ingkang ambal warsa ing tanggal 29 Mei kali 23 ngantos dumugi ing 11 Juni kali 23. Mugi pinaringan panjang umur rasa sehat lan bineka. Mekaten pawartos pasamuan dinten Minggu menika kadhateng pasamuan ngaturaken juken ibadah Gusti Allah. Wekdal ini kan teman-teman santaris kita belum ketemu. Ini ibadah akan menggunakan bahasa Indonesia dan akan dilayangkan oleh cerita. Kita bisa buka dari bahan liturgi yang sudah di-share di grup kelompok kita. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat 2 bait yang pertama dan keempat, suci suci suci.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama dengan saudara. Dan bersama saudara juga. Minggu Trinitas ini kembali mengajak kita mengingat dan merayakan karya Allah yang sempurna melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang satu, bersama dalam kesatuan, mewujud nyata dalam karya dan tindakan. Karya penciptaan, karya penyelamatan, dan karya pemeliharaan. Sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil berperan serta menghadirkan pemulihan bagi seluruh ciptaan. Mari kita muliakan Allah melalui tindakan nyata. Kita pujikan hitung jemaat 242, bait pertama sampai 3, muliakan Allah Bapa. Saudara, monggo kita. Ketika
dengan penuh kesungguhan, marilah kita mengakui dosa dengan menyadari ketidakmauan menghadirkan karya pemulihan ciptaan melalui keseharian hidup kita. Perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita masih kerap menyakiti dan merusak relasi. Secara pribadi, mari kita nyatakan penyesalan melalui doa kita. Jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi karena jangan sakit. Inilah kami Tuhan, Engkau melihat hati dan pikiran kami, setiap apa yang kami lakukan di dalam keseharian kami, dalam beberapa waktu yang kami lalui. Izinkan kami memohon pengampunan Tuhan karena kondisi kehidupan kami yang jauh dari kata sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kami satu persatu, dan Tuhan mengampuni setiap kami yang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memohon ampun. Menyanyikan Kidung Jemaat 402, Ku perlukan Juru Selamat. Mari. Ku perlukan Juru Selamat, agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanmu membimbing ku di malam tenang. Ku perlukan Juru Selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan menerima berita. Bagi setiap kita yang dengan sungguh menyesali dosanya, dengarkanlah anugerah pengampunan yang diwartakan seturut dengan Mazmur 32 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menerima berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi kemuliaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bab Dia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bab Dia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku pilih putih anugerah. Aku bernyanyi bab Dia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bab Dia, memuji Yesus selamanya. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa minta pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji Engkau, dan saatnya hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran nyata di dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya memampukan kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki melalui firman Tuhan, bahkan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami untuk diubah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 4a. Dan kemudian kita Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur pasal 8 serta bacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ke 13. Ketiga bacaan ini Bapak Ibu Saudara boleh mendalaminya nanti di rumah, dan saya akan membacakan pembacaan Injil. Pembacaan Injil pada kesempatan hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20, demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
kali khotbah di GKJ. Jadi lalu saya berikan senyum kepada saya, ya. Dan saya merasa aman gitu ya, karena pertama kali saya berada di mimbar ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur karena istilah dari gereja untuk kita berkunjung di GKJ Pepantan Mentoa ini adalah wisata rohani gitu ya. Ada yang hobi berwisata? Semua. Baik, langsung keras semua. Nah, ketika kita berwisata tentunya yang kita harapkan atau yang kita inginkan untuk berwisata itu endingnya apa? Kebahagiaannya, sukacita ya, seneng gitu ya. Ya, seperti hari ini karena kita berwisata rohani, rohani yang akan dibangun pada saat ini, saya berharap membawa sukacita buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan pulang dari tempat ini semuanya bergembira karena sudah berwisata rohani, gitu ya. Oke, itu kesepakatan kita. Kalau kita pulang dari tempat ini membawa sukacita. Amin. Amin. Yap. Bapak Ibu, Injil yang kita baca pada kesempatan hari ini tema kita hari ini adalah berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Dan melalui Injil yang kita baca hari ini, Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20, mengundang kita untuk sebagai umat Allah, kita memenuhi amanat agung Allah, amanat agung Tuhan Yesus. Kita berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Dan untuk mencapai tujuan itu kita perlu memahami dulu firman yang telah kita baca pada kesempatan hari ini. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini biasa dalam teologi diistilahkan sebagai amanat agung, amanat terakhir dari Tuhan Yesus. Jadi amanat agung ini diberikan Tuhan Yesus peristiwanya setelah kebangkitan dan sebelum naik ke surga. Nah, dalam ayat yang kita baca ada orang yang ragu-ragu terhadap posisi Tuhan Yesus pada saat itu, ketika apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, dan ketika mereka melihat ada sebagian yang menyembah tetapi ada beberapa yang ragu-ragu. Kemudian Yesus menegaskan kuasanya di ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan menjawab keraguan-raguan umat pada saat itu, murid-murid Tuhan pada saat itu, dengan memberikan penegasan bahwa aku sudah diberi kuasa oleh Bapa di surga, baik kuasa di bumi dan kuasa juga di surga. Menegaskan bahwa Kristus itu Tuhan. Kristus itu Allah yang telah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan itu Tuhan Yesus menepis keraguan-raguan mereka dengan satu firman ini. Dan pada kesempatan untuk menjawab keraguan-raguan itu, Tuhan Yesus memberikan perintahnya yang terakhir, perintah sebelum Tuhan naik ke surga, yaitu yang kita kenal dengan amanat agung. Nah, ada 4 perintah atau tugas atau amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya pada saat itu, kepada murid-muridnya, dan sekarang kepada kita yang juga murid-muridnya. Ada 4 perintah atau tugas dan amanat, dan ada 1 jaminan. Jaminan apa? Jaminan penyertaan Tuhan untuk kita melakukan tugasnya. Tugas amanat agung itu. Yang pertama adalah pergilah. Kalau kita mendengar kata pergilah, tentunya sesuatu yang
yang bergerak gitu ya. Pergi berarti ada gerakan untuk ke suatu tempat gitu ya. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk pergilah. Artinya apa? Bergerak keluar, tidak diam. Dan ini sebuah perintah, pergilah. Jadi kita di dalam kita menjalani hidup kekristenan kita dipanggil Tuhan untuk pergi, untuk bergerak, tidak hanya di tempat. Atau seringkali ya kita melihat bahwa banyak gereja yang fokusnya hanya ke dalam. Yang penting dalam dulu dibenahi, yang penting kita diberkati dulu begitu di gereja ini. Dan kita lupa bahwa kasih Tuhan itu untuk sesama, untuk orang lain, untuk orang di sekitar kita. Dan itu semua melalui kita. Dan amanat agung mengundang kita untuk pergi keluar, bergerak. Pergi keluar, ada beberapa teman-teman saya yang pergi keluar, mereka dipanggil untuk pergi keluarnya jauh gitu ya, melakukan misi mungkin keluar pulau, mungkin keluar negeri seperti itu. Tetapi arti keluar ini atau arti pergi ini tidak hanya kita harus pergi jauh untuk memberitakan Injil, tetapi kita bergerak untuk memberitakan kabar baik itu. Kita bergerak mungkin hanya di sekitar kita, mungkin di keluarga kita, tapi kita bergerak. Dan yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid Yesus itu berarti seseorang memutuskan untuk mengikut Yesus. Jadi untuk menjadi murid ini kan ada proses, dia memutuskan dirinya untuk mengikut Tuhan Yesus dan mengikuti ajarannya. Nah kemudian dalam pertobatannya itu kemudian Tuhan menyebut dia sebagai ini muridku. Nah amanat yang diberikan adalah bahwa seseorang untuk mengenal Yesus melalui pengenalan karya Kristus atau Injil, mereka memutuskan dulu untuk menjadi murid Yesus. Dan itu tugas kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Dimulai dari kita bergerak, kemudian menjadikan orang-orang di sekeliling kita murid Yesus. Artinya apa? Kita memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah, yang ketiga adalah baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Menteraikan mereka dalam keesaan Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai bagian dari orang kudus. Jadi ketika mereka dibaptis, meteraikan dalam keesaan Trinitas itu mereka termeterai sebagai orang-orang kudus Tuhan atau umat pilihan Tuhan seperti kita. Nah yang keempat adalah ajarlah. Ajarlah berarti perintah Tuhan, bahasa sederhananya ajarlah firman Tuhan. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi bahasa sederhana untuk mengajar ini adalah ajarkanlah Alkitab, ajarkanlah firman Tuhan kepada orang-orang yang tadi kita sudah pergi dan menjadikan mereka murid, kemudian membaptiskan dan kemudian mengajarkan cara hidup orang Kristen dalam standar Alkitab. Nah Bapak Ibu, yang satu lagi adalah jaminan bahwa kita melakukan semua amanat agung ini. Ada jaminan penyertaan Allah, ada jaminan Tuhan untuk ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Sampai akhir zaman. Artinya selamanya ketika kita melakukan tugas panggilan Tuhan dalam amanat agung ini, Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahannya nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus itu berlaku untuk kita semua. Karena perintah itu untuk murid-muridnya. Lah kita mengaku murid-muridnya, kita pun menjadi bagian dari tugas yang diberikan Tuhan melalui amanat agung ini. Jadi kadang-kala kita merasa bahwa yang menginjili itu Pak Pendeta saja, yang menginjili itu ya hamba Tuhan saja, ya orang-orang yang dipanggil untuk sekolah teologi saja.
karena mereka punya ilmunya untuk menginjili. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, bahwa itu semua diperintahkan untuk murid-muridnya lah. Kalau kita murid-muridnya, artinya kita juga bagian dari itu, bagian dari panggilan Tuhan itu. Nah, kadangkala ada apa ya, keraguan di dalam hati kita untuk melakukan amanat agung atau melakukan tugas penginjilan ini. Kadangkala yang kita kita katakan gini, wah, yo angel loh, wong aku era belajar teologi kok aku kon nginjili. Mbok yo wis sing belajar teologi itu yang nginjili. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu semua, saya percaya sering baca Alkitab. Amin ya, semuanya baca Alkitab. Minimal mendengarkan apa itu yang pagi itu ya, renungan pagi dan klasis. Ya, orang diri. Bapak Ibu itu setiap hari kan di-share oleh Bapak Pendeta ya, didengarkan enggak atau dibaca enggak? Puji Tuhan. Yang renungan pas hari Sabtu apa Bapak Ibu? Tentang apa? Roh yang kayak ten dibawakan oleh Pak Pendeta Bilu. Ya, tentang Roh Kudus ya, tentang Roh Kudus. Nah, ketika kita mendengarkan itu, ada satu pengetahuan dan juga satu nilai gitu yang kita dapatkan gitu. Bahwa Roh Kudus itu ada untuk kita, disediakan Tuhan untuk kita, menjadi kekuatan kita. Nah, terus kita merasakan ini, oh iya, berarti di dalam diri saya itu ada Roh Kudus yang bersemayam, berarti saya nggak perlu khawatir lagi. Nah, itu nilainya. Saya berarti nggak perlu takut lagi. Itu nilainya, karena ada Roh Kudus di hati saya. Nah, nilai-nilai yang kita ambil itu minimal apa yang kita baca dalam firman Tuhan itu kan kita bisa share atau kita bisa bagikan kepada orang lain. Mungkin kita ketemu dengan keluarga kita yang lain, mungkin belum tahu tentang Roh Kudus, kemudian mereka khawatir. Jangan khawatir, saya nggak khawatir dengan masalah-masalah hidup saya, karena saya ada Roh Kudus di dalam diri saya yang akan menuntun saya untuk saya bisa memutuskan segala sesuatu yang baik menurut Tuhan. Nah, ketika kita bercerita tentang nilai-nilai yang kita dapat dari kita mendengarkan firman Tuhan atau renungan pagi dan klasis itu tadi kan sudah memberitakan kabar baik ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sesederhana itu menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang juga ada rasa gini, rasanya saya tidak mampu untuk melakukan semua itu, berat sih amanat agung itu. Pergilah lah, aku di rumah yo masih punya tanggungan dengan pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Lah, semua bangsa itu akeh ya, mana mampu saya, akeh banget, berat ini. Apalagi baptis lah, kuasaku apa kok baptis. Terus ajarlah, ini siti-siti aku ngerti, ngajar. Saya bisa ngajar sekolah minggu, saya bisa ngajar remaja. Ada Mbak Ika, Mbak Ina, sama lagi mengajar sekolah minggu, ngajar remaja juga. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita merasakan keraguan-raguan bahwa kita nggak mampu, rasanya kalau itu melakukan itu semuanya sendiri, keempat perintah itu sendiri, kok rasanya ya berat gitu. Kita perlu membaca 1 Korintus 3 pasal 3 ayat 5. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Aku, dalam hal ini yang berkata Paulus,
Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita tidak sendiri. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan peran-peran tersendiri yang mungkin karakteristiknya berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam ayat ini, dalam 1 Korintus 3 ayat 6 itu, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di situ juga mengandung jaminan penyertaan Allah yang mengatakan bahwa aku yang memberi pertumbuhan. Kadang-kadang kita ragu bahwa tak beritakan firman itu apa ya wong gitu. Itu kan bukan kerja kita, itu kerja Roh Kudus. Jangan takut. Itu kerja bukan tanggung jawab kita. Itu Roh Kudus yang akan memberikan penyertaan atau menginsafkan seorang untuk percaya kepada Yesus. Itu bukan tugas kita, tapi itu tugas Roh Kudus. Itu jaminan penyertaan Tuhan itu tadi. Nah, saya dari sini kita bisa lihat ada kerjasama. Jadi Tuhan yang mengatur kerjasama. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kemudian ada hasil pertumbuhan itu, yaitu Tuhan yang menjamin pertumbuhannya. Mungkin saya bisa memberikan pengalaman sebagai ilustrasi untuk menjelaskan kepada saudara semuanya bahwa kita nggak sendirian dalam melakukan amanat agung. Saya memiliki teman kuliah gitu, yang saya kenal waktu kuliah itu dia tidak seiman dengan kita. Dia non Kristen gitu ya, dia bukan orang Kristen. Ketika kita sudah lulus, sudah pergi ke masing-masing tempat kerja kita, suatu hari beliau telepon saya gitu, menemukan saya di Facebook, kemudian menghubungi saya, kita berkomunikasi dan dia katakan, Rit, saya sekarang itu sama kayak kamu, sama apanya gitu. Saya sekarang sudah menjadi murid Yesus gitu. Seneng ya, saya tahu, saya kenal dia adalah seorang yang tidak mengenal Yesus sama sekali, bahkan nggak lah gitu, dan dia hanya berteman biasa seperti itu. Dan akhirnya ternyata dia sudah percaya kepada Yesus, dan dia ceritakan bagaimana dia percaya kepada Yesus. Saya tidak tahu ya siapa yang menaburkan benih iman ini kepada teman saya. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Ketika waktu berikutnya beliau telepon saya begini, ternyata orang Kristen itu nggak semuanya baik ya. Dalam perjalanannya dia bergereja gitu, ternyata orang Kristen semuanya nggak baik ya. Nah, itu ada yang korupsi, ada yang perburuannya dipakai kembalinya sendiri, kemudian ada yang berkata-kata kotor, terus ada yang fitnah saya, banyak sekali. Ketika dia sudah masuk dalam kehidupan bergereja, ternyata menemukan seperti itu gitu. Dan kemudian aduh, saya mau jawab apa ini? Tuhan memberi hikmat pada saya untuk menjawab bahwa ya, kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih bisa berdosa kalau kita tidak hati-hati. Walaupun Tuhan telah mengampuni kita, tapi kalau kita masih bisa berdosa ketika kita tidak hati-hati dan kita tidak menurut firman Tuhan. Dan orang-orang yang percaya Yesus tetapi mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan, ya itu proses di dalam hidupnya. Yang saya percaya bahwa suatu saat nanti mereka juga akan ngerti kebenaran yang sebenarnya gitu. Saya jelaskan seperti itu. Bapak Ibu, saya ceritakan ini maksudnya apa? Saya ceritakan ini supaya kita tahu bahwa ada orang-orang yang menabur. Saya nggak tahu siapa mereka, tetapi juga ketika teman saya menghubungi saya itu pasti ada tugas buat saya. Apa tugas saya? Saya yang menyiram iman dia untuk terus bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan dia akan Kristus. Dan saya yang menyiram dia untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya, memaknai hidupnya, memaknai setiap peristiwa yang harus dia hadapi, walaupun itu peristiwanya mungkin bukan peristiwa yang baik gitu.
tetapi memaknai itu. Dan kemarin seminggu yang lalu juga menghubungi saya via WA, kemudian dia menceritakan saya ada pergumulan gitu ya. Saya ada pergumulan. Terus bagaimana saya memenangkan pergumulan ini? Ya saya kemudian banyak ngobrol dengan dia, ngobrol sebagai teman seperti itu supaya dia nggak merasa seperti digurui seperti itu ya. Pengalaman saya bagaimana, pengalaman saya seperti ini, gini dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang menanam atau menabur benih iman kebenaran firman Tuhan kepada teman saya, kemudian teman saya merespon itu, kemudian di dalam kehidupannya ada yang menyiram, mungkin bukan hanya saya tapi teman-teman gerejanya juga yang menyiram, mungkin sahabat-sahabatnya juga yang seiman yang menyiram seperti itu, dan akhirnya saya tahu bahwa dia sudah memuridkan satu orang, yaitu anaknya, putranya sendiri, putra satu-satunya. Dia injili, dia bimbing terus, dan akhirnya sekarang jadi salah satu pemain musik di salah satu gereja besar di Jogja. Anaknya yang tadinya enggak percaya Yesus dan diinjili oleh ibunya sendiri, dan itu memberi kita pengertian bahwa kita nggak sendiri untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kita Pak ya istilah Jawanya kan ya empat tugas yang begitu besar bagi enggak, tapi Tuhan memberi peran kita pada masing-masing bagian kita. Kadang-kadang kita hanya harus mendengarkan, kadang-kadang kita hanya harus menceritakan karya Tuhan, kadang-kadang kita cuma harus memberi tumpangan untuk ke gereja seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya sebagai kita diutus Tuhan sebagai penabur benih iman atau Injil, kemudian ada kalanya kita diberi tugas Tuhan menyiram iman atau menasihati, konseling dan lain-lain. Kemudian ada kalanya juga terutama gereja itu sebagai penuainya. Teman saya itu sekarang bergereja di salah satu gereja di Jakarta yang cukup besar, Ibu Pendeta Erastus Sabdono, dan mulai melayani di sana dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita tidak mengerjakan amanat agung sendirian, tetapi bersama-sama dalam kesatuan tubuh Kristus, mengerjakan bagian masing-masing dalam kedaulatan Tuhan. Jadi peran-peran itu tadi kan yang menentukan Tuhan, bukan saya. Bukan saya jadi konseling aja deh, saya jadi ini aja, enggak. Tapi Tuhan yang memberi kesempatan untuk kita mengambil peran itu. Nah, semua nilai-nilai firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya hidupi itu semua cukup untuk memberitakan kasih Tuhan bagi sesama kita. Berita Injil yang kita sampaikan, pengajaran firman Tuhan yang kita berikan, nilai-nilai kekristenan yang kita bagikan, itu dalam kesadaran kita akan tugas penting amanat agung Tuhan Yesus, dan itu adalah perintah Tuhan supaya kita berperan dalam karya pemulihan umat. Kita dipakai Tuhan untuk memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Terlepas dari latar belakang kita masing-masing, entah sekolah teologi, entah enggak, entah sebagai guru atau sebagai apapun juga, atau pegawai dan sebagainya, ataupun petani dan sebagainya, itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Dan peran yang dipercayakan Tuhan pada kita masing-masing sebagai kesatuan tubuh Kristus, itu peran apapun hanya oleh kedaulatan Allah. Nah, tujuan dari amanat agung adalah mengabarkan bahwa keselamatan telah disediakan di dalam Yesus, sehingga keselamatan yang merupakan anugerah kasih Bapa itu dapat dirasakan oleh semua orang di sekeliling kita, entah mereka Kristen atau tidak, dan dapat mereka semua yang tidak percaya Kristus itu bisa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu Saudara,
sedikit melihat dari bacaan yang pertama tadi dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian sampai dengan Kejadian 2 ayat 4a. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa mendalaminya di rumah, kita bisa memahami bahwa di sana dituliskan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Putra atau Sang Firman dan Roh Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan amat baik dan teratur. Amat baik dan teratur. Dan di dalam Mazmur tanggapan kita minggu ini di Mazmur pasal 8, pemazmur mengagumi kemuliaan Tuhan dalam karya ciptaannya. Bahkan dikatakan siapakah manusia itu sehingga Tuhan memuliakannya. Gitu ya. Dan jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu rindu supaya semua dipulihkan pada keadaan ketika Tuhan menciptakan dengan sangat baik dan teratur. Tetapi kenyataannya oleh satunya manusia dalam dosa dan kita tinggal di bumi, di dunia ini banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak sesuai dan kita semakin hari mungkin kalau Bapak Ibu Saudara lihat sekitar ya, kejadian-kejadian yang ada yang kita lihat gitu ya, banyak kejahatan, banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, baik di lingkungan kecil kita maupun di pemerintahan mungkin di kondisi negara saat ini dan sebagainya gitu ya. Tuhan rindu ciptaannya itu dipulihkan setelah jatuh dalam dosa, dan Tuhan mengundang kita untuk berperan dalam pemulihan ciptaan melalui pelayanan kita dalam memenuhi tugas amanat agung Tuhan Yesus. Karena hanya melalui Kristus yang kita beritakan itu, pemulihan boleh terjadi. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, tidak ada terkecualinya. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama, semuanya mempunyai tugas yang sama dalam memberitakan kabar baik, dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai tubuh Kristus di dunia ini melakukan tugas amanat agung, melakukan berbagai karya pemulihan secara nyata sesuai dengan peran yang ditetapkan Tuhan dalam pengaturan kita. Mungkin kita tidak perlu memikirkan yang tidak kita kuasai, tetapi hal-hal sederhana yang kita kuasai yang dekat dengan kita. Misalnya kita ngajarin kejujuran kepada anak, misalnya kita ngajarin untuk membuang sampah pada tempatnya kepada anak-anak, mungkin kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita bisa ketika kita berada di lingkungan tempat kita berada, mungkin di kampung dan sebagainya, kemudian ada sesuatu yang ternyata itu kayak salah di perbuatan seperti itu, kayaknya itu nggak tepat deh, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa menegur atau kita bisa memberi masukan gitu dengan bahasa yang bisa diterima, misalnya seperti itu. Jadi tidak kita dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus dalam Injil yang kita baca tadi, tidak serta-merta bahwa berat sekali tugas itu, tapi kita bisa melakukannya atau memulainya dari hal-hal yang kecil di sekitar kita, memberi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita untuk sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang telah kita dapatkan. Seperti pesan Paulus kepada jemaat Korintus dalam bacaan kita yang kedua tadi, boleh saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai penutup ya. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, perkataan dan penyampaian saya terbatas, tetapi ada Roh Kudus yang akan menyempurnakan setiap firman-Nya dalam hati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Allah, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan pengakuan kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 77. Nah, udah semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian nyanyian rohani 77 sebagai ikrar pengakuan iman kita. Maha besar Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, dan hari lepas hari Tuhan menyertai dan menjaga kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Hari ini bersama-sama dengan jemaatmu di tempat ini kami berdoa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini mungkin sedang mengalami sakit. Kami berdoa biarlah lawatan Tuhan, biarlah jamahan tangan Tuhan yang memberkati dan menyembuhkan melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui perawatan keluarga. Semua dipakai Tuhan untuk memberkati saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, anak-anak, pemuda, dalam pertumbuhan mereka Tuhan, baik pertumbuhan secara jasmani, tapi Tuhan juga tolong mereka dalam pertumbuhan secara iman, secara rohani. Tuhan menopang dan menyertai sehingga di dalam pertumbuhannya itu senantiasa terus terpaut dengan Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang tua kami, para lansia.
Kami berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan kepada masa-masa tuanya. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, memberi kesabaran, memberi kekuatan untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa saat ini juga Tuhan di dalam kepada jemaat-jemaat di dalam pekerjaan dan tugas mereka. Kami bersyukur untuk pekerjaan-pekerjaan dan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada melalui pekerjaan-pekerjaan ini kepada jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah di dalam melakukan pekerjaan dan tugas boleh dilaksanakan dengan baik seturut dengan nilai-nilai kekristenan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan kepercayaan pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan berikan kesabaran dan juga Tuhan yang memberkati, menyertai, menemukan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga buat gereja kami untuk para hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami dalam kami menjalankan tugas pelayanan. Tuhan yang memberikan hikmat dan kuasa supaya setiap apa yang kami kerjakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap majelis dan komisi-komisi yang ada, dan kami berdoa untuk setiap program-program yang dijalankan semuanya boleh berjalan dengan baik, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan atas kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Ambar dan juga keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati, memberi hikmat di dalam melayani Tuhan, melayani jemaat, memelihara iman jemaat. Dan Tuhan juga menuntun setiap perjalanan-perjalanan yang dilakukan dalam pelayanan dan dalam kehidupannya. Berkati setiap pergumulan dan juga pengharapannya di dalam masa depan beliau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapak Pendeta dan juga keluarga di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Kami mengingat bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Segala sesuatu yang terjadi di negeri ini Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Biarlah ada damai sejahtera di dalam Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Untuk para pemimpin-pemimpin kami, baik di daerah maupun di pusat, kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka dalam kepemimpinan mereka boleh turun dengan kehendak Tuhan dan melihat, mendengar, mengingat kesejahteraan bagi masyarakat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami bersama-sama berseru kepadamu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, bagi hormat kemuliaan Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Firman yang mengajar memberi diambil dari Mazmur 128 ayat pertama sampai kedua. Mari kita suarakan bersama-sama. Jadi kita akan bacanya bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 287 bait pertama dan ketiga. Yang
Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Kami mengundang semangat untuk bagi kita akan menaikkan semangat kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan dalam kehidupan kami untuk kami tidak bersyukur untuk segala perkara yang boleh Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Bapa, sungguh sebuah sukacita dalam kehidupan kami untuk kami boleh membawa persembahan kehadirat Engkau. Walaupun begitu sederhana Bapa, kami percaya Engkau melihat akan kesungguhan hati kami. Kerelaan kami, motivasi kami untuk memberikan persembahan ini kepadamu. Wajar kami Bapa untuk kami boleh mempersembahkan kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hatimu. Bila namun dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang boleh mengelola majelis yang boleh memutuskan untuk penggunaan persembahan ini. Berikan hikmat sehingga bijaksana. Segala keputusan itu merupakan kehendak Tuhan bagi gereja ini. Mampukan gereja ini boleh memandang keluar, maju bergerak, menjangkau orang sekitarnya, menjadi tangan panjang Allah untuk mencukupkan, menjangkau mereka menjadi garam dan terang bagi mereka. Kami serahkan Bapa persembahan ini ke dalam hadirat Engkau. Kau kuduskan Tuhan. Kami juga berdoa, kami juga akan pulang dari tempat ini. Sebentar lagi Bapa, perjalanan sampai di rumah dengan selamat, kami percaya itu bukti kebaikan dan anugerah Engkau dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan tangan kami sehingga berhasil dan itu mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih berdiri, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pengutusan berkat. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 246 ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar kita tetap dipuji.
di tengah dunia. Jadilah di dunia pribadi yang hadir memulihkanmu. Kristus Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan senyum dan tawa yang membuat dunia lebih bermakna, dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggungnya, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu kini dan selamanya. Amin. Haleluya.